Tidak ada orang yang membuka halaman-halaman di dalam Alkitab dan tidak mendapatkan rema. Kalau hatinya mencari Tuhan loh ya. Tapi jikalau hatinya salah, dia mencoba mengkritik Tuhan, dan dia bacanya dengan roh Farisi, ya, dia merasa dirinya hebat. Tuhan biasanya kan sembunyikan hikmat. Pada orang yang merasa dirinya berhikmat, Tuhan sembunyikan hikmat. Pada orang yang merasa dirinya bodoh, aku butuh suara Tuhan, Tuhan kasih hikmat. Amin. Dibaharui setiap hari sebuah topik yang saya bawa untuk mengingatkan kita bahwa ikut Tuhan itu tidak sesulit yang kita kira. Sehari demi sehari rahmat-Nya selalu baru. Tuhan itu tidak pernah gagal mengetuk pintumu. Dan Tuhan itu selalu memberi kekuatan baru. Tuhan tidak pernah tidak setia dalam kehidupan kita. Karena itu jangan ada yang putus asa, tawar hati, kecewa. Saya kasih solusi untuk tawar hati hari ini, yaitu jangan tunggu semua menjadi parah. Ikut Yesus itu tiap hari terima sesuatu yang baru, dibaharui setiap saat oleh Roh Kudus. Kita nggak akan pernah hambar, nggak akan pernah kecewa. Saya ajak kita membuka 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 ya. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Surat Paulus pada jemaat di Korintus, saya bacakan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sederhana, 3 ayat saja, tapi surat ini penuh dengan protein ilahi. Mengajari kepada kita kalau ikut Tuhan itu, kita harus diperbaharui tiap hari ketika kita bersaat teduh secara pribadi. Dan waktu saat teduh bersama seperti ini, pemulihan pun terjadi. Kita mulai dengan ayat 16, saya ingin Anda memperhatikan 2 kata. Sebab itu kami tidak tawar hati. Stop. Kami di sini Paulus dan kawanannya. Waktu itu Paulus selalu keliling, memberitakan Injil di mana-mana. Hidupnya tidak luput dari masalah. Mentang-mentang dia hamba Tuhan, malah justru banyak problema. Bukan hanya masalah yang harus dihadapi, tapi juga tantangan-tantangan karena umat Tuhan. Tapi Paulus berkata begini, kami tidak tawar hati. Apa ya rahasianya kok bisa menter terhadap semua benturan? Saya kadang-kadang kepingin interview Paulus gitu ya, nanti suatu hari di sorga kita akan tahu. Tapi nggak usah tunggu nanti. Sekarang pun Roh Kudus yang sama yang ada di dalam diri rasul-rasul itu, roh wahyu dan hikmat itu ada di dalam diri kita. Jadi kuncinya sudah ada pada kita yang hidup ini. Sebab itu kami tidak tawar hati. Mana kuncinya? Pertama-tama saya ajak Anda untuk meneliti kata tawar hati itu artinya apa? Bagaimana seorang hatinya bisa ditawar? Biasanya kalau dia menghadapi jalan buntu. Jangan terkecoh dengan pintu yang tertutup. Karena Anda belum lihat di sisi satunya. Di belakangnya mungkin ada pintu terbuka. Manusia itu kalau bergantung pada panca indera, dari waktu ke waktu dia pasti akan tawar hatinya. Perasaannya itu roller coaster. Makanya itu tidak bisa kita itu bergantung pada perasaan. Manusia Tuhan, orang-orang benar akan hidup oleh iman, bukan oleh perasaan. Jangan biarkan perasaanmu menipumu. Tawar hati itu sebuah emosi. Ketika seorang melihat pintu buntu, dia berkata, mati aku. Tawar hatinya. Tapi ingatlah bahwa Yesus berkata dia adalah jalan. Sebelum dia berkata dia adalah kebenaran dan hidup, dia adalah jalan. Nomor 1 gelar yang dia sebut. Berarti dalam Kristus selalu ada jalan. Katakan selalu ada jalan. Selalu akan ada jalan. Kalau enggak gitu namanya bukan Kristus. Nah berarti kita orang Kristen, anak-anak Tuhan ini, yang seperti Kristus, itu arti Kristen, yaitu seperti Kristus. Kita enggak kenal jalan buntu.
Sekalipun pintu yang tertutup itu tidak dibuka-buka, kadang-kadang juga terjadi mujizat. Pintu itu didobrak, terbuka seperti Yeriko runtuh. Tapi terkadang pintu itu tetap tertutup sekalipun kita berdoa mati-matian dan menunggu. Mungkin Tuhan kehendaki pintu lain. Saya selalu punya iman dan GR begini. Saya punya suatu rasa percaya diri dalam Tuhan. Kalau satu pintu itu tertutup rapat di depanku, kalau saya terlalu terpaku ke depan pada pintu itu, saya akan tawar hatinya. Bukan berarti saya pelin-pelan, tapi kadang-kadang kita nggak bisa paksakan kehendak kita. Ada waktunya kita perlu berkata seperti Yesus di Getsemani, bukan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu yang jadi. Terkadang kita memang sudah keras kepala mau ke situ, Tuhan kasih jalan lain yang lebih baik. Pintu kanan kiri terbuka semua. Jadi jangan kaku. Kenali kehendak Allah sambil Anda menyelam, sambil Anda minum air. Sambil Anda jalani hidup sehari-hari, belajar untuk punya yang namanya fleksibilitas. Belajar untuk diarahkan oleh Kristus ke perkara-perkara yang tidak Anda duga, di luar prediksi dan perencanaan Anda. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Tapi terkadang Tuhan tidak mau kita punya opsi-opsi atau alternatif. Ya pintu itu sampai didobrak seperti Yeriko yang runtuh. Nah, untuk tahu yang mana kali ini, Anda mesti berdoa dan cari kehendak Tuhan. Hati kita akan dibuat Roh Kudus tahu. Dengan tuntunan firman dan dengan hadirat Tuhan, kita pasti diberikan kepekaan. Jadi jangan tawar hati kalau Anda lihat pintu terkunci. Apalagi yang membuat hati orang tawar. Yang membuat hati orang tawar, sehingga orang itu jadi lemah. Yaitu kalau perkara yang sama, masalah atau problema itu melulu bertubi-tubi datang dan tidak pergi-pergi. Itu membuat orang tawar hati. Kadang-kadang kita bisa berkata begini, aduh ini lagi kanker, sudah di kemoterapi, udah bersih, lalu habis itu relapse. Lalu itu kumat, ditemukan kanker di organ yang lainnya. Aduh, kanker lagi. Kita tawar hati. Atau bisa jadi perkara baru. Sudah selesai masalah ini, masa finansial contohnya. Tiba-tiba setelah selesai ini, ada keapesan lain. Jenisnya berbeda menimpa Anda. Kenapa ya? Musibah satu diikuti musibah berikutnya. Beraneka ragam musibah dalam kehidupan Anda. Mungkin bukan masalah yang sama sudah berlalu, lalu masalah baru. Anda tawar hati, kok hidupku nggak selesai-selesai dengan problem? Seperti Anda berputar-putar di padang gurun, akhirnya lelah. Di sini kan rahasianya. Kalau kita itu mikirkan ke permasalahan itu terus-menerus, lama-lama hati kita nggak kuat. Tapi kalau kita jalan sama Tuhan itu sehari demi sehari, kita hidup dalam perjanjian, dan kita dapat kekuatan baru. Dan maka kita tidak akan melihat hidup itu seperti satu garis lurus, isinya itu semua malapetaka. Hidup itu ada yang perkara-perkara yang jelek, ada perkara-perkara yang bagus. Asal saya masih berjalan dengan Yesus, selalu ada penghiburan Tuhan, selalu ada kelepasan dari Tuhan, selalu ada pertolongan. Karena manusia itu cenderung negative thinking, yang dia pikirkan itu selalu yang buruk-buruk saja. Yang dilihat itu selalu kurang-kurangnya. Sakit itu lebih terasa daripada nikmat. Kita sehat, kita tidak pernah bersyukur pada Tuhan. Tapi sekali kita sakit, kita bisa mengeluhkan pada Tuhan, hidupku ini tidak bahagia. Manusia punya kecenderungan untuk memikirkan apa yang baik, apa yang buruk. Karena itu orang yang tawar hati itu seringkali masalahnya di sini, cara pandangnya salah. Jangan hanya hitung kutuk, hitunglah berkatnya juga. Tinggal kuat-kuatan, nanti Anda akan lihat, kalau fokus Anda pada Tuhan, bukan pada persoalan, hatimu tidak akan hambar. Kalau fokus Anda pada pertolongan Allah, maka hatimu tidak akan tawar. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, Paulus mengakui bahwa masalah yang bertubi-tubi itu membuat manusia lahiriahnya semakin merosot. Namun, ini kuncinya, manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saya bisa bayangkan Paulus itu tidak punya
gambar hidup begini. Setahun, lalu nanti misalnya setahun 365 hari. Tiap nanti hari kesekian ketika dia masuk dalam sebuah pencobaan, dia ingat-ingat minggu lalu, dia juga lagi susah. Dia ingat bulan sebelumnya, dia sedang menderita. Lalu diungkit-ungkit terus, padahal itu sudah bulan ke-7. Dia ungkit dari Januari, Februari. Ingat tadi, orang yang pikiran negatif, ngelihat pencobaan melulu, pasti tawar hati. Mana kuatlah kalau pikirannya buruk melulu. Paulus tidak begitu. 365 hari, 52 minggu dalam setahun. Dia nggak ungkit-ungkit yang di belakang. Sehari demi sehari dihadapi. Ini kuncinya. Manusia batinianya bersyukur dari hari ke hari. Tiap hari dia menemukan satu alasan untuk bersyukur, sekalipun mungkin hari itu tidak hari bagus. Hari itu mungkin ada sesuatu yang buruk terjadi. Mungkin hari itu ada pencobaan, hari itu ada tantangan. Tapi selalu he manage. Dia selalu menemukan alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Manusia batinnya tidak diperbaharui lewat mengomel. Manusia batinnya diperbaharui lewat mengucap syukur. Manusia batinnya diperbaharui ketika orang itu berdoa. Ingat ya, waktu kita itu berdoa, mungkin kita lemah sebelum kita berdoa. Gak ada orang yang berdoa sungguh-sungguh keluar dari ruang doanya masih lemah. Gak ada. Dia pasti memperoleh kekuatan baru. Sebab Tuhan berjanji bahwa tiap hari ada kesusahannya sendiri. Bahkan Tuhan pernah memberi peringatan pada murid-muridnya, di hidup ini, di dunia ini kamu akan mengalami berbagai pencobaan. Namun kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus itu sudah mengalami semua pencobaan yang kita alami dan yang akan kita hadapi. Dia sudah menang, berarti kita punya alasan untuk menang. Kita punya alasan percaya untuk menang. Dan kita punya Tuhan dan Juru Selamat yang sangat mengerti apa yang kita lalui. Dia sangat memahami pergumulan kita. Kalau kita fokusnya ke Yesus dan bersandar kepadanya, kita akan memperoleh kekuatan. Apapun yang kita hadapi, kalau kita bawa dalam doa kehadiratnya. Dan kalau kita nggak kuat, kita bisa berdoa dengan saudara seiman seperti yang kita lakukan sekarang dengan keluarga saat teduh bersama. Kita pasti 100% dikuatkan. Nggak pernah orang datang ke Tuhan minta roti, Tuhan kasih kalajengking atau ular. Nggak pernah kalau orang itu lemah datang ke Tuhan, letih lesu dan berbeban berat, Tuhan tidak akan mengangkat kuknya dan menggantikan dengan kuk yang baru, yang ringan. Masalahnya mungkin masih tetap ada, tapi orang itu akan diberi ketabahan. Mungkin problemanya nggak lenyap semalam, tapi orang itu akan mendapat perspektif Tuhan. Mungkin tidak selalu terjadi mujizat seketika, meskipun mujizat kerap kali terjadi. Tapi jikalau tidak terjadi saat itu juga, orang itu pasti dikasih Tuhan iman yang hidup. Dan imannya pasti mengalahkan semua tantangan. Imannya pasti mengalahkan semua dan segala keputusasaan. Karena iman itu adalah bukti yang tidak terlihat. Dia adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tuhan nggak pernah membiarkan kita dalam pencobaan lalu tidak kasih kita iman. Manusia batinnya kita itu diperbaharui oleh doa, oleh firman. Tidak ada orang ketika dia membutuhkan Tuhan buka halaman Alkitab, baik dia membacanya secara teratur, yaitu Kejadian sampai Wahyu, pasal demi pasal, pasti dia dapat sesuatu. Atau mungkin dia baru mulai hari ini dan dia tidak tahu mulai dari buku mana. Kapanpun, dimanapun dia buka halaman manapun, Tuhan pasti akan berbicara. Tapi tetap ya, kalau bisa baca teratur supaya Anda sehat. Coba makan tidak teratur, sakit mah. Manusia batinnya kita itu dibaharui kalau kita baca Alkitab dan merenungkannya. Gak ada orang gak ada orang yang membuka halaman-halaman di dalam Alkitab dan tidak mendapatkan rema. Kalau hatinya mencari Tuhan loh ya. Tapi jikalau hatinya salah, dia mencoba mengkritik Tuhan, dan dia bacanya dengan roh Farisi, ya, dia merasa dirinya hebat. Tuhan biasanya kan sembunyikan hikmat. Pada orang yang merasa dirinya berhikmat, Tuhan sembunyikan hikmat. Pada orang yang merasa dirinya bodoh, aku butuh suara Tuhan, Tuhan kasih hikmat. Manusia batinnya kita diperbarui dari sehari ke hari. Tuhan berjanji untuk memberimu kekuatan baru setiap hari sesuai dengan kebutuhanmu. Nah, ini nggak bisa dicontoh. Tidak bisa kita ikut-ikutan.
Setiap orang punya kebutuhan tidak sama. Makanya itu, suara Tuhan bagi setiap individu akan spesifik pula. Pasti akan custom itu, pasti sesuatu yang tailor-made, bukan konveksi, tapi tailor dengan jahitan dan setiap sentimilinya itu persis ukuran badan orang itu. Tuhan kalau bicara itu dan memberi kekuatan baru itu persis sesuai dengan kebutuhan pribadi lepas pribadi. Dan Tuhan berjanji, tiap hari Dia akan memberimu kekuatan baru yang pas dengan kebutuhanmu. Karena itu hidup tidak terasa 365 hari penuh musibah, 52 minggu itu masalah semua. No. Tapi setiap hari pasti ada bitter sweet. Setiap hari pasti ada pasti ada manis pahit. Pasti ada pahitnya, pasti ada manisnya. Tapi orang yang diperbaharui rohnya tidak akan mengeluhkan pahitnya, dia akan syukuri manisnya. Makanya itu hidup menjadi sukacita. Sekalipun sakit mungkin masih ada, sekalipun mungkin kita masih mengalami suatu tantangan di depan. Manusia batinia kita dibarui sehari ke sehari. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saya ingin Anda menaruh perhatian pada kalimat penderitaan ringan yang sekarang ini. Kalau yang nulis orang yang tidak punya masalah, hidup di istana, saya nggak akan percaya. Tapi yang nulis ini, yang nulis penderitaan itu ringan, kecil. Penderitaan kan yang kita lalui ini sementara. Penderitaan sekarang saja. Kalau yang nulis ini orang yang pernah kena kapal karam, dicambuk 40 kali dengan gigi-gigi logam 40 kurang 1, dan berapa kali episode seperti itu. Pernah digeruduk massa, dipenjara bolak-balik, dipasung belenggu. Sekali waktu dia nyanyi, lalu habis itu gempa bumi, penjara buka semua di kota namanya Filipi. Seorang yang pernah dikhianati oleh rekanan kerjanya, yang pernah disalah ngerti bahkan oleh gerejanya sendiri yang dia dirikan. Tiba-tiba seperti ngomong-ngomong jeleknya dia. Termasuk Korintus ini yang dia tuliskan surat kepada mereka. Coba bayangkan kalau orang ini 1001 masalahnya bisa ngomong, bisa bilang begini, penderitaan ringan yang sekarang ini. Saya mau tahu antara orang ini betul-betul Superman-nya Tuhan, orang ini beda sama kita, tidak terbuat dari daging dan darah, sedangkan Elia aja manusia biasa seperti kita. Entah orang ini mungkin nggak nyata, tapi ternyata Rasul Paulus seorang yang benar-benar ada dalam sejarah, dan dia bisa berkata penderitaannya ringan. Pasti ada sesuatu yang dia miliki yang kita belum coba. Paulus punya paradigma yang benar tentang masalah. Inilah menurut saya kuncinya. Kenapa dia bilang penderitaan itu ringan? Karena perspektifnya beda. Bagi Paulus, persis seperti kata-kata Yesus. Kamu jangan khawatir akan hari esok. Kesusahan sehari adalah untuk hari itu. Yesus suruh kita berpikir begini, bukan berarti tanpa perencanaan minggu depan. Saya kalau merencanakan itu bersama dengan istri saya itu sudah 1 tahun ke depannya. Belum akhir tahun, masih 3/4 tahun ini, saya sudah merencanakan tahun berikutnya. Kami adalah orang yang well planning. Tetapi kalau soal hati yang berhubungan dengan realita kehidupan, saya itu ganti oli tiap hari. Istilahnya tiap pagi itu saya ganti hati. Pernahkah Anda itu kalau kita lagi bete atau lagi bad mood ya, orangnya lagi nggak enak, sedikit agitated atau agak sedikit sensitif gitu. Biasanya sih happy ya, tapi hari itu bisa peka. Jadi sedikit-dikit kita kudu mau marah gitu. Gampang muntap gitu ya, gampang emosional. Apa-apa, suara keras sedikit, jangan keras-keras gitu suaranya. Marahi anak. Padahal biasanya oke-oke aja. Coba ini. Mungkin Anda kurang istirahat. Mungkin hari itu Anda kesel, udah kayak sumpek begitu. Tidur. Besok pagi you feel better. Iya kan? Tuhan tuh kasih
satu stasiun ganti oli itu namanya secara jasmani, secara jiwa. Pikiran kita, penatnya, tidur, besok pagi sudah, kalau tidurnya nyenyak ya, besok pagi sudah feeling better atau good mood. Betul kan? Tapi tidak semua bisa selesai dengan tidur. Ada permasalahan hidup yang membuat kita hambar dan tawar. Itu nggak bisa lepas. Dan kita nggak bisa bebas. Dan kita nggak bisa plong kuk yang ringan. Dan kita tidak bisa lepas beban sebelum kita masuk hadirat Allah, berdoa atau didoakan dan serahkan. Ada yang selesai persoalan badan, jiwa, mudah. Tapi ada persoalan rohani yang mencakup mungkin hubungan pernikahan, mungkin cara berpikir yang salah, hati yang sudah terkena omongan orang. Misalnya fokus hidup kita tidak benar. Lalu habis itu kita mengingat-ingat kesalahan orang lain atau sesuatu tertuduh, penyesalan yang tidak selesai-selesai dalam hidup kita. Atau kekhawatiran karena kita punya prinsip rohani yang amburadul. Hari esok itu kita merasa di tangan kita. Dan kita itu punya kecenderungan overthinking orangnya. Nah yang kayak gini tidur nggak akan selesai. Yang jenis ini hanya bisa diusir lewat doa. Hanya bisa ditanggulangi lewat berserah kepada Allah. Penderitaan ringan yang sekarang ini, Paulus mengatakan, belajar berpikir demikian, bahwa kesusahan sehari, guys, kira-kira gitu ya bahasanya, sehari-hari, ayo teman-teman, kesusahan sehari itu untuk sehari. Kekhawatiranmu tidak nambah sehasta. Dan persoalan hidup apa saja, itu ada tanggal kadaluarsanya. Ada expiry date-nya. You must believe this. Karena masalah yang gak selesai di tidur itu biasanya permasalahan kepercayaan. Apa yang gak selesai dengan istirahat secara jasmani itu biasanya adalah masalah rohani. Jadi banyak di antara kita itu belief sistemnya kacau balau. Atau dalam diri kita itu loh, sistem percaya kita itu terbolak-balik. Kita lebih percaya apa yang kelihatan daripada Tuhan. Dan kita susah percaya janji Tuhan, lebih kena omongan orang. Dan kita lebih mengandalkan pikiran sendiri karena kita kedagingan. Pemahaman sendiri, bukannya percaya Tuhan dengan sungguh hati. Yang begini hanya bisa dilatih lewat doa dan merenungkan firman Allah, selesaikan di tahta Bapa. Orang yang bisa selesaikan di tahta Bapa punya wewenang dan punya otoritas untuk berkata penderitaan yang kualami ini ringan. Sebab sekarang aku mengerti bahwa kesusahanku hanya untuk sehari. Besok kesusahan yang sama aku hitung dari pagi, berarti itu sehari. Nggak ada hubungannya dengan kemarin. Besok aku akan hadapi dengan Tuhan Yesus. Lusa kalau belum selesai, masih tetap di masalah yang sama, maka lusa aku hitung sehari. Aku akan hadapi dengan Yesus mulai pagi ini. Ku dapat rahmat yang baru, pasti dapat hikmat baru, pasti dapat kekuatan baru, pasti dapat penghiburan. Tutup mata waktu tidur malam hari. Ya, buat apa roh saya yang lembur? Saya belajar berserah dan berkata, Tuhan, aku belum keluar dari masalah yang sama ini, tapi ku serahkan jiwaku kepadamu. Seperti Yesus ketika mati, sebelum menghembuskan nafas terakhir dia berkata, kepadamu Bapa, ku serahkan jiwaku. I surrender my life, I commit my life to you. Kalau kita bisa begitu, maka kita bisa ngomong seperti Paulus, penderitaanku ringan. Kita tidak akan gila. Kita tidak akan depresi. Kita tidak akan bunuh diri. Karena 24 jam, semua orang bisa menanggungnya. Penderitaannya ringan. Selain itu, Paulus juga berkata, penderitaanku ringan sekarang ini karena mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Maksudnya, Paulus juga menghitung benefitnya. Kalau orang sakit keras ya, lalu dia tidak punya dana, itu memang kasihan. Misalnya harus kemoterapi dan sebagainya, memang kasihan banget. Nggak punya asuransi, nggak punya persiapan. Tapi yang lebih kasihan tahu nggak apa? Orang ketika mengalami masalah serius, misalnya sakit keras, nggak punya Tuhan. Aduh, takut matinya itu loh. Tidak ada kepastian kehidupan kekal. Lalu setelah itu apa? Sebelah sana masih tanda tanya, misteri besar. Setelah aku mati mungkin nggak dipikiri, tapi sebelah sini apa yang kutinggalkan juga belum ready.
aku belum membangun sesuatu yang bernilai kekal sama sekali. Malah justru banyak menabur kesalahan kanan kiri. Belepotan hidupku, banyak penyesalan. Bayangkan orang itu kalau ngalami suatu pukulan dalam hidup ini, musibah contohnya sakit keras misalnya, lalu dia tidak punya Tuhan dan hubungannya dengan Tuhan gak beres, itu yang paling kasihan. Itu paniknya saya gak bisa bayangkan. Kesaksian orang-orang yang pernah sakit keras, divonis ini dan divonis itu, dan tentunya penyakit yang mematikan misalnya, orang yang punya Tuhan, sedih sih sedih, duka sih duka, menderita sih menderita. Bukan hanya dia tapi seluruh keluarganya. Tapi ada kesaksian ini loh, damai sejahtera itu sungguhan ada yang menopang orang itu di saat-saat seperti itu. Gak takut matinya itu ada. Bagaimana orang itu bisa tahu kalau dia itu punya hidup kekal. Yang ngalami begini-begini kadang-kadang dia baru mengerti bahwa ternyata aku sama sekali gak ngeri dengan hidup yang akan datang. Setelah aku mati itu tidak lagi menjadi pertanyaan. Tapi saya sudah punya kepastian. Itu ya, kekuatan dalam jiwanya itu luar biasa. Orang yang punya Tuhan ketika mengalami musibah, orang itu tidak akan hambar hatinya, gak akan tawar hati. Karena dia seperti ada di dalam dirinya waktu mengalami persoalan itu, seperti ada baterai yang self-charging, yang bisa nge-charge sendiri. Mungkin seperti mobil-mobil tertentu yang bisa nge-charge sendiri, yang hybrid dan sebagainya. Saya nggak ngerti teknologi by the way, tapi bisa nge-charge sendiri. Luar biasa nggak? Waktu dia ngalami itu, dia bisa dapat damai yang dia nggak pernah kenal sebelumnya. Waktu dia fine-fine saja, waktu dia baik-baik saja. Tapi ketika dia mengalami sesuatu yang buruk, dia mengalami kepastian bahwa Tuhan tidak marah sama dia, dan Tuhan tidak hukum dia, dan ini bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai. Dan seperti ada satu topangan damai sejahtera dan sebuah kepastian bahwa aku akan menyertaimu. Dan itu menjadi batu pijakan, itu dia bisa beriman, bahkan beriman untuk sembuh. Gampang itu loh untuk mengimani mujizat, daripada orang yang masih tertuduh mengimani mujizat apa? Boro-boro ngimani yang namanya kuasa Tuhan. Dia aja gak yakin kalau Tuhan mengasihi dia, pada Tuhan mengasihi dia, karena dia salah, karena dia gak beres sama Tuhan. Dia merasa kayak, mana mau Tuhan terima saya. Aduh, susah kalau kita mengalami masalah dari minus. Makanya banyak orang tawar hati ketika mengalami musibah. Saya tidak imani supaya kita mengalami musibah, tapi sedia payung sebelum hujan itu adalah hikmat Allah. Hidup ini penuh pencobaan. Yesus memperingatkan, di dalam dunia ini kamu akan mengalami banyak pencobaan, tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Paulus bisa berkata penderitaan itu ringan karena dia hitungnya seharian. Dia hitungnya harian, itulah ya. Dan dia tahu bahwa ini mengerjakan kemuliaan kekal. Karakter Allah dibentuk waktu dia ngalami ini. Dia baru tahu betapa kuatnya. Mana tahu kalau nggak dihantam dulu. Malah dia bisa kuatkan orang lain. Dia bisa kesaksian. Dia bisa menghibur orang lain. Terlalu banyak yang saya lihat. Sungguhan banyak yang saya lihat. Orang-orang sekeliling saya mengalami begitu dalam jemaat kami. Ketika mengalami musibah, malah mereka bisa menguatkan orang lain. Saya beritahu ya, berbahagialah orang yang bisa berkata seperti Paulus, penderitaanku ringan. Berat sih berat, tapi tidak aku rasa-rasakan. Karena aku tahu ada benefitnya. Ada kemuliaan kekal yang sedang dikerjakan dalam diriku. Dan juga, semuanya ada kadaluarsanya. Bahkan bagi orang percaya, mati pun adalah keuntungan. Mati itu kan expiry date kita. Itu pun keuntungan, bayangkan. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Coba lihat, berarti Paulus itu bisa ngomong begini, pasti dia lihat sesuatu yang kita belum lihat. Semoga hari ini lewat renungan yang saya sampaikan, Anda bisa melihatnya. Bahwa orang yang hatinya dipenuhi dengan kekekalan, dia tidak akan pernah tawar hati. Karena di dalam dirinya ada self-charging battery atau ada baterai yang bisa nge-charge sendiri. Tiap kali dia mengalami apa-apa di depan, dia selalu mendapatkan pengharapan baru dari Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal datang tepat waktu mengucapkan kata-kata damai sejahtera di dalam hatimu. Ada 3 poin yang Anda bisa catat sebagai review apa yang saya sampaikan, prinsip-prinsip kebenaran yang saya sudah sampaikan. Dibaharui setiap hari, nomor 1. Tuhan beri kekuatan baru setiap hari sesuai dengan yang kita butuhkan. Persis yang kita butuhkan. Nggak lebih, nggak kurang.
2, kesusahan sehari adalah untuk sehari. Dan ada tanggal kadaluarsanya. Catat itu kalau Anda sedang dalam masalah. Camkanlah di dalam hatimu. Problemaku ada tanggal kadaluarsanya. Yakin itu. Jangan tawar hati. Dan Anda percaya itu, rohmu dibaharui. 3, fokus pada hidup yang kekal, beri pengharapan baru setiap hari. Termasuk sebuah pesan khusus bagi orang-orang yang berkabung. Kalau Anda ada yang berduka, ditinggal seorang yang Anda kasih, dia sudah dipanggil Tuhan. Kalau Anda bisa melihat bahwa kekekalan itu ada, bahwa reuni itu ada, sekalipun Anda bisa berduka dan berkabung, tidak ada yang bisa menggantikan tempat orang itu dalam hatimu. Namun demikian, Anda akan punya pengharapan baru untuk hidup sungguh-sungguh di hidup ini dan menyelesaikan atau finish well atau menyelesaikan dengan baik dan benar. Mari kita berlomba dalam satu gelanggang namanya kehidupan. Janganlah Anda kalau jalan sama Tuhan itu, karena ini maraton ya, jalan sama Tuhan itu jangan terburu-buru, tergesa-gesa atau berlamban-lamban. Jangan sia-siakan kesempatan. Jalan sama Tuhan itu konsisten setiap langkah. Hari per hari diperbaharui. Nanti lihat ya, hidup itu terasa singkat sekali. Rasa seperti pendek dan cepat. Waktu itu berjalan begitu cepat. Dan Anda bisa menghargai setiap menit, setiap detik. Dengan Tuhan, dengan orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Sehingga Anda juga akan merasakan bahwa penderitaan dan pencobaan itu ternyata ringan. Enteng banget. Kok nggak pernah rasa seenteng ini ya? Oh, paradigma saya berubah. Konsisten sama Tuhan. Day by day. Each day. Setiap hari. Nanti lihat kekuatanmu bertambah. Dan berkatmu melimpah. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus yang mengasihimu. Haleluya. Amin.